Mirsa, seorang pria nyaris tewas dikeroyok massa usai menjamret sopir ekspedisi di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku berusaha kabur dengan sepeda motor, namun gagal. Dikejar warga, pelaku jamret nyaris tewas usai terjatuh dari sepeda motornya di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku nekat menjamret telepon genggam milik sopir ekspedisi. Kejadian berawal saat korban, sopir ekspedisi, tengah beristirahat di dalam mobil dengan memainkan handphone. Kondisi kaca mobil yang terbuka, pelaku bersama rekannya menggunakan sepeda motor langsung merampas handphone korban. Korban panik berusaha mengejar hingga pelaku terjatuh. Naik motor, ngambil HP saya langsung kabur. Terus saya kejar pakai mobil, saya ngebut. Nah, udah pepet sini, pepet-pepetan nih, dia nggak mau berhenti. Ya, saya pepet terus sampai dia jatuh. Korbannya yang jatuh satu, yang temannya? Temannya kabur bang. Bawa motor? Bawa motor. Tersangka diamankan warga, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta Selatan, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang di aliran Kali Krukut, Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga korban dibunuh karena banyak luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Warga Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat gempar menemukan sesosok jasad pria mengambang di aliran Kali Krukut. Petugas yang datang langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad korban dari aliran kali. Dari jasad yang hanya menggunakan celana panjang ini, ditemukan kartu identitas atas nama Juhri, 43 tahun, warga Pandeglang, Jawa Barat. Dari tubuh jasad ditemukan sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam, diantaranya di bagian lengan dan punggung korban. Mayat ini dari mana, Pak? Dari arah sana, dari pos RW sana udah ada teriak ada mayat kan. Nah, terus kami dari sini antisipasi aja untuk nggak singkirin, udah sampai ke pinggir sini diikat. Bekas luka nggak, Pak, di tangannya, Pak? Iya, di tangan kayak bekas bacokan, sini malah mau putus kayaknya. Terus sininya lebar bekas bacokan. Ini dugaan itu dibegal atau gimana sih, Pak? Ya kurang tahu kalau masalah itu, kurang tahu. Saya cuman antisipasi, cuma nolong aja karena saya wilayah sini, adanya mayat di sini saya tolongin aja. Gitu. Jasad dibawa petugas ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dugaan kasus pembunuhan ini kini ditangani Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Mirsa, seorang anggota polisi nyaris diamuk warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku maksa meminta uang pada seorang wanita pengendara motor. Jangan pancing masa marah. Saya, Pak, jangan pancing masa marah. Hei. Jangan main tangan, Bang. Jangan main tangan, Bang, ya. Bang, jangan main tangan dulu, Bang. Warga Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara mengepung seorang pria beratribut polisi lengkap yang diduga polisi gadungan. Warga emosi setelah aksi pelaku menilang dan memeras sejumlah uang pada pengendara wanita diketahui. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku tidak memiliki kartu tanda anggota dan atribut yang digunakan pun tidak memiliki pangkat. Berupaya kabur, pelaku pun tak berkutik, dikepung warga dan nyaris jadi bulan-bulanan. Tahu, cuman kita tanya dia KTA-nya, dia nggak mau ngasih tahu. Sudah kita buka bajunya, nggak ada pangkatnya. Ya. Nah, lambang-lambang polisi pun tidak begitu lengkap komplit. Seharusnya kan ada komplit. Nah, cuman ada tulis nama P. Simanjuntak. Ada yang nampak, itu sering bang, begitu katanya. Makanya kami bergerak. Awalnya kami lihat aja, kasihan perempuan itu. Saat kejadian, anggota Propos melintas dan memastikan pelaku merupakan oknum anggota kepolisian berperangkat Pripka bertugas di SPKT Polsek Deli Tua. Sang oknum dan pengendara wanita yang diperas sejumlah uang dibawa ke Polsek Sunggal untuk dimintai keterangan. Sementara personil kepolisian yang terlibat dalam kasus ini akan diperiksa Propam Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.
Mirsa, diduga salah sasaran seorang pria di Kota Pekanbaru Riau menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang tak dikenal. Sebelumnya korban melihat dua pria saling ejek dan secara tiba-tiba diserang oleh salah satu kelompok. Sejumlah pemuda mendatangi parkiran sebuah hotel di Jalan Subrantas, Pekanbaru Riau. Secara tiba-tiba kelompok tersebut menyerang seorang pemuda. Akibatnya korban terluka dengan 18 jahitan di pipi kirinya. Peristiwa bermula saat korban melihat ada dua pemuda saling ejek. Namun karena korban melihat ke arah pelaku, mereka tidak terima dan langsung mendekati korban. Pelaku kemudian membawa teman-temannya dengan membawa senjata untuk menghakimi korban. Melihatin orangnya, korban itu malah balik terus nentang gitu. Awalnya aku nggak melawan, berdua orang, terus dipisahin orang toko, orang kedai yang di sana, udah bisa. Terus pas mereka pergi, baliknya malah bawa rombongan lebih ramai. 3 orang pelaku ditangkap berikut barang bukti senjata tajam. Salah pahaman, saling cekcok. Sempat itu si korban sempat memegang spion dari si motor pelaku, langsung lepas. Nah, itulah menjadi trigger si para pemuda ini memanggil rekan-rekannya yang ada di dalam hotel Parma. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Mirsa, 2 tenaga kerja wanita yang akan menjalani karantina menjadi korban pemerasan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 1 orang yang akan menjalani karantina dipaksa membayar uang senilai Rp50.000. Dalam rekaman video amatir ini, 2 orang pria meminta uang pada 2 TKW yang akan menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sempat terjadi tawar-menawar hingga akhirnya kesepakatan 1 orang membayar Rp50.000. Pungutan liar ini ternyata diduga telah ada sejak Wisma Atlet difungsikan sebagai tempat karantina untuk warga yang terpapar COVID-19. Betul, sesuai hasil pemeriksaan bahwa pelaku sudah melakukan kegiatan tersebut dari mulai tahun 2020, mulai pembukaan Wisma Atlet ya, tepatnya di bulan Maret tahun 2020. Rata-rata sehari mereka bisa mendapatkan sekitar Rp500.000 dari hasil kegiatan parkir di Wisma Atlet tersebut. Polisi telah mengamankan 2 pelaku pemalakan dengan barang bukti uang Rp200.000. Pelaku pungutan liar terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Kelvin Tonggi dan Ade Ahmad, iNews melaporkan. Dan mirsa, seorang wanita lanjut usia ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumah kosong. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Bantuannya 8 januari 19.